Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat properti semuanya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di malam hari ini Nora berkesempatan untuk memandu acara Zoom dan menjadi MC ya, rekan-rekan semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan seluruh aktivitasnya. Oke. Amin. Amin. Tadi udah pada perkenalan ya dari mana aja gitu. Ada yang dari Blitar, ada yang dari Semarang, Bojonegoro, Bandung, Cimahi, Bekasi, Bogor, Depok, banyak banget ya. Seluruh Indonesia nih kayaknya nih. Garut. Iya, senang sekali ngelihat antusiasme rekan-rekan semuanya untuk belajar lebih Subang, Jawa Barat. malam hari ini. Oh iya, ada yang dari Majalengka juga. Nah, kali ini kita bakalan kedatangan tamu spesial sih. Materinya juga spesial karena beliau ini adalah seorang expert properti yang udah closing banyak unit, ratusan unit bahkan di berbagai kota. Di Bogor, di Bekasi, Depok, Bandung, dan masih banyak lainnya. Oke. Mungkin bisa di-mute dulu ya semuanya, rekan-rekan. Iya. Admin, boleh di-mute dulu ya semuanya. Nah, kalau udah di-mute, boleh nih videonya dinyalain. Semuanya rekan-rekan, biar tahu. Oke, Garut. Jangan lupa buat siapin alat tulisnya ya, biar bisa langsung ngerangkum. Mungkin ini, kita sekarang pematerinya adalah seorang expert properti yang udah closing ratusan unit dalam satu hari. Hebat banget gak sih closing ratusan unit dalam satu hari? Pasti rekan-rekan nih penasaran gimana sih caranya closing ratusan unit dalam satu hari di berbagai kota pula. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke pemateri yang sangat-sangat spesial dan sangat-sangat berwawasan di bidang properti. Udah expert banget. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Kang Nasuha. Oke, Kang Nasuha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Terima Nasuha. kasih ya Nora ya sudah Ya. bersamai. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Jelas, Kang, jelas banget. Jelas ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kayak kita jumpa ya mungkin untuk pertama kali bagi sebagian besar orang. Perkenalkan, nama saya Nasuha Al-Huda. Kebetulan sih saya menggeluti bidang pemasaran properti dari tahun 2016 akhir gitu ya sampai sekarang 2022, kurang lebih dari udah 6 tahun ya, 6 tahun kurang lebih menjualkan properti baik itu di berbagai kota tadi seperti yang disampaikan Nora, dari Bogor, Bekasi, kemudian Semarang pernah, Bandung juga pernah, kemudian ada di Palu, kemudian Pekanbaru dan lain sebagainya. Itu kita pernah menjualkan properti-properti di sana. Dan kemudian kita sekarang ini fokus di Young Proland, insya Allah gitu ya, dan membantu mensoloskan proyek Young Proland di manapun berada nantinya. Gitu. Sekarang ini proyek Young Proland ada di Bandung ya, apa sih namanya, utamanya ada di Bandung, ada 2 proyek eksklusif teristimewa yaitu di Polmas di Cimahi, kemudian ada di mana itu? Padalarang, yaitu di Renalda Resort gitu ya. Nah, insya Allah teman-teman nanti akan memasarkan juga proyek-proyek yang pro, insya Allah nanti akan ada di yang kita akan fokuskan di Renalda Resort dulu. Nah, nanti akan ada pola gathering-nya kita laksanakan, kemudian kita akan bimbing caranya bagaimana nih kita teman-teman ini bisa closing massal nanti di saat gathering nanti gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang WhatsApp marketing, WhatsApp blast ya pastinya gitu, pastinya lebih tepatnya gitu ya, lebih ininya lagi. Nanti kita di tengah-tengah acara bukan hanya sekedar materi gitu, kita juga akan menampilkan
tim kita, seorang praktisi di WhatsApp Blast ini, di mana dia sudah closing lebih dari 2 atau 3 unit lah. Nanti beliau cerita sendiri. Dan bagaimana caranya nanti beliau juga akan sampaikan juga ke teman-teman semua. Nah, caranya di WhatsApp Blast ini gampang banget sebenarnya, gampang banget. Tinggal butuh nggak mahal-mahal amat gitu ya, nggak gratis juga tapi nggak mahal-mahal amat gitu. Tapi nanti akan ada peluang di mana nanti teman-teman bisa kita bantu untuk melakukan WhatsApp Blast ini. Makanya teman-teman stay tune sampai akhir materi ya, karena nanti yang pentingnya itu nanti di akhir, dimana itu berguna buat teman-teman. Nah, itu kalau materinya sendiri teman-teman bisa mempraktekannya, bisa juga nanti istilahnya dibantu kita. Gitu, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dan sebelumnya pasti teman-teman sini punya WhatsApp semua ya, mudah-mudahan ya. Yang WhatsApp semua kan ya, cuma di chat gitu. Soalnya putus-putus, sinyalnya putus-putus nggak ya? Enggak ya? Apa sinyal mbaknya kali? Sinyal buahannya kali itu, gitu ya. Jadi teman-teman semua pasti punya WhatsApp ya, biasanya itu WhatsApp-nya digunakan sehari-hari buat komunikasi, buat update status dan lain sebagainya. Komunikasi dengan mic. Nah, cek, udah jelas sekarang ya? Udah lebih jelas ya? Ya jadi biasanya teman-teman mungkin menggunakan WhatsApp untuk cuma komunikasi aja, cuma istilahnya gosip atau apa gitu ya. Nah, kita sekarang mau menggunakan WhatsApp ini untuk hal yang produktif. Nah, terutama di properti ya, di mana teman-teman bisa merasakan closing di properti menggunakan WhatsApp marketing gitu. Langsung aja ke materi ya, kita akan istilahnya lebih lebih cepat untuk materinya. Nanti kita akan banyak dipraktek dan teman-teman nanti tanyakan aja apa yang mau ditanyakan, kemudian jangan ragu-ragu ya, nanti kita ada pemateri yang istilahnya praktisi juga gitu. Kalau saya pribadi itu menggunakannya itu bukan WhatsApp aja gitu ya, jadi ada iklan berbayar, Google Ads, Facebook Ads, Marketplace gitu dan lain sebagainya. Tapi untuk WhatsApp marketing ini beliau ini sudah menggunakannya gitu dari 1 tahun yang lalu gitu ya. Jadi emang sudah terbukti dan sudah menghasilkan closing lebih dari 2 atau 3 unit. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga gitu. Nah, kita akan ke materinya terlebih dahulu, teman-teman. Saya share ya. Oke, kelihatan nggak materinya? Kelihatan kan ya materinya ya? Ya, kelihatan. Oke, siap. Nah, jadi kita mau menggunakan closing elegan dan mudah menggunakan WhatsApp Blast. WhatsApp Blast. Nah, WhatsApp Blast ini salah satu yang populer sekarang ini populer banget gitu ya. Banyak banget tools sudah muncul tentang WhatsApp Blast ini. Tapi apakah bisa diterapkan di properti? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ternyata bisa banget diterapkan di properti dan kita sudah membuktikannya closing lebih dari belasan unit menggunakan teknik WhatsApp Blast ini. Dan ternyata powerful juga untuk WhatsApp Blast ini. Nah, sebelum kita masuk ke teknis dari WhatsApp Blast itu, saya ingin menjelaskan dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih istilahnya masih pemula banget di properti, masih belum tahu banget gitu. Alur closingnya bagaimana, alur penjualan di properti seperti apa, kemudian bagaimana cuma sampai bisa closing. Nah, itu nanti kita akan belajar itu terlebih dahulu ya. Sebelum kita belajar teknik WhatsApp-nya. Nah, untuk kita akan kenalan dengan 3 macam temperatur market atau temperatur pasar gitu. Jadi ada yang namanya cold atau dingin ya, kita bisa misalnya dingin, kemudian warm itu hangat, hot itu panas gitu. Nah, yang cold ini biasanya orang-orang yang belum kenal kita, yang belum tahu apa kita jualannya, belum tahu siapa kita, belum tahu brandnya, pokoknya belum tahu apapun tentang kita lah gitu. Belum tahu apapun tentang kita, nah itu namanya cold market. Nah, jadi kita strateginya yaitu kita berjualan lewat iklan. Jadi kita promosikan produk kita, siapa tahu nanti ada yang lihat, kemudian minat, dan kemudian kontak kita. Nah, itu cold market. Jadi orang tuh nggak tahu siapa kita. Orang asing. Nggak tahu siapa kita, nggak tahu produknya apa, nggak tahu, semuanya nggak tahu lah pokoknya. Dia cold market, dan kita harus memancingnya itu dengan berjualan ke dia, memperkenalkan produk kita. Gitu. Itu namanya cold market. Nah, kalau warm market ini dia stepnya lebih tinggi lagi daripada cold market. Yaitu orang-orang yang
sudah kenal kita, tapi belum pernah mungkin belum pernah transaksi dengan kita, tapi dia udah kenal kita gitu. Kemudian sudah tahu produk kita juga, sudah tahu kita jualan apa. Itu namanya warm market. Istilahnya sudah lebih hangat lah, sudah tahu lah. Tinggal dia mau minat apa enggak. Bisa juga dari tadi yang misalkan cold market tadi yang kita mengiklankan dulu, kemudian dia udah mulai tertarik tuh. Dia mulai tanya-tanya ke kita, chat kita, WhatsApp kita dan lain sebagainya. Itu dia sudah mulai seperti itu. Itu namanya udah menjadi warm market. Nah, satunya tunjukkan keunggulan dan keunikan produk kita. Itu namanya warm market. Potensi closing-nya lebih besar lagi di warm market ini, potensi closing-nya. Jadi teman-teman kalau promosi ke warm market itu lebih berpotensi closing dibandingkan ke yang cold market. Itu lebih besar effortnya, lebih besar tenaganya, dan yang sebagainya itu di cold market ini. Kemudian ada yang namanya hot market. Nah, ini hot market ini yang pertama, bisa aja mereka itu yang sudah tertarik banget sama produk kita. Sudah pengen banget beli, gitu. Pengen banget beli, atau bahkan yang sudah pernah beli, sudah pernah bertransaksi dengan kita, gitu. Itu namanya hot market. Ya. Ketika kita berpromosi ke hot market ini, kemungkinan besar mereka akan membeli, karena memang mereka sudah menunjukkan ketertarikannya. Gitu. Itu yang namanya hot market. Tiga temperatur ini biasanya kita gunakannya familiar ketika kita melakukan aktivitas pemasaran, terutama di dunia digital, gitu ya. Nah, ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Gitu. Nah, kita nanti akan lebih banyak membahas tentang yang warm market ini. Nah, WhatsApp Blast yang akan kita bahas malam ini itu akan berkaitan dengan yang warm market ini, atau market yang istilahnya sudah hangat, sudah kenal kita, sudah tahu siapa kita, sudah tahu kredibilitas kita, dan lain sebagainya. Itu kita akan berpromosi ke warm market ini. Itu istilahnya makanya kita berkenalan dengan 3 macam temperatur market ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tadi alur closing di properti. Itu seperti apa sih alur closing di properti gitu. Yang pertama itu kita ada yang namanya iklan. Nah, iklan ini kita kan melakukan promosi ya. Entah itu kita melakukan promosi di sosial media, di WhatsApp, di Instagram, di TikTok atau di Google gitu. Itu aktivitas promosi yang kita lakukan untuk menjaring pembeli, untuk menjaring peminat. Ini makanya saya ilustrasikan masih biru warnanya, karena memang masih cold market nih. Ketika kita iklan ini masih cold market, gitu ya. Jadi kita iklan, ini jual produk apapun seperti ini ya. Kita iklan dulu, kita apa istilahnya mempromosikan dulu, kemudian nanti baru muncul namanya ini peminat. Nah, peminat itu sudah mulai kuning nih, sudah mulai warm atau hangat, sudah mulai menghangat. Kenapa sudah mulai menghangat? Karena dia sudah menunjukkan minatnya atau sudah menunjukkan keberminatannya, sudah melakukan kontak dengan kita, sudah melakukan chat-chatan dengan kita, gitu. Intinya dia sudah berminat lebih jauh lagi. Nah, itu dia sudah kuning dan sudah menuju ke lebih dekat menuju ke closing, gitu ya. Nah, kemudian setelah minat ini kita ada 2 metode. Yang pertama itu metode survei lokasi, di mana kita arahkan calon buyer tersebut untuk survei lokasi properti kita di lapangan, itu menunjukkan progres lapangan, menunjukkan di mana sih lahannya, di mana sih propertinya dia, itu kita melakukan yang namanya survei. Dan baru atau ada satu lagi, dan satu lagi ini kita menyebutnya adalah pola gathering ya. Gathering ini adalah di mana kita mengumpulkan calon buyer potensial di dalam satu waktu, di dalam satu tempat untuk kita lakukan pemaparan proyek. Kita lakukan pemaparan proyek untuk kemudian nanti dia akan berminat dan bisa pilih unit di situ. Nah, potensi closingnya itu lebih besar banget, lebih tinggi sekali potensi closingnya, dan itu akan kita lakukan nih dalam waktu sekitar 2 pekan lagi lah. Di tanggal 3 September, insya Allah kita akan mengadakan gathering Emerald Resort cluster terbaru. Itu kita akan mengadakan gatheringnya. Nah, kemudian nanti teman-teman peluang closingnya tuh di sini banyak banget gitu ya. Makanya teman-teman nanti kita fokuskan itu ke sini, gathering ini. Di mana dengan pola gathering ini teman-teman sebagai pemula itu bisa merasakan closing banyak di properti. Nah, saya sendiri sudah semenjak tahun 2016 itu konsisten mengadakan acara gathering per tahunnya itu untuk closing properti. Jadi rahasia tadi kan seperti bilang Nora tadi tuh,
ratusan unit dalam sehari itu rahasianya adalah dengan metode gathering ini. Jadi para marketing, para penjual properti itu secara mudah menjualkan propertinya itu pada saat gathering ini. Nah, nanti teman-teman juga akan merasakan juga kemudahannya itu ketika menjualkan dengan pola gathering ini. Nanti akan dibantu oleh tim leader agent kita, leader teman semua, agent koordinatornya untuk membantu teman-teman menjelaskan tentang gathering ini, kemudian mengedukasi dan juga memberitahu caranya supaya bagaimana kita closing massal di gathering nanti. Lebih detailnya ya, kita nggak akan bahas di kesempatan kali ini. Tapi kalau yang mau bertanya juga nggak apa-apa. Nah, ketika dua metode ini, survei ataupun gathering, baru itu kita menuju closing namanya. Nah, jadi udah berhasil di ujung, sampai di ujung, di hot banget ya, tanda merah gitu ya. Jadi sudah hot sekali, udah melakukan pembayaran, jadi sudah booking lah istilahnya gitu. Ini adalah alur closingnya. Ini adalah alur closing di properti. Terlihat sederhana memang, gitu. Terlihat sederhana, tapi memang nggak segampang yang di ini gitu. Kita harus butuh handle-nya seperti apa, iklannya seperti apa, dan yang sebagainya. Itu kita butuh istilahnya pengetahuan lagi gitu ya. Makanya di situ teman-teman fungsinya ada grup kan ya, ada grup teman-teman itu, ada admin-adminnya yang nanti akan membantu kesulitan teman-teman semua pada saat menghandle calon buyer, pada saat menghandle calon konsumen, saat teman-teman kesulitan, itu langsung bisa ditanyakan ke leader agentnya masing-masing gitu. Itu kita membantu full support untuk teman-teman bisa closing di Yan Proline Club ini gitu. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di grupnya Yan Proline Club itu manfaatkan banget fasilitas itu gitu ya. Di grup itu kita ada sekitar ada yang 3 orang, ada yang 4 orang leader agent koordinator yang dimana mereka itu membantu teman-teman semua. Membantu teman-teman semua bagaimana teman-teman bisa closing gitu ya. Mencapai impian teman-teman bisa closing di Yan Proline Club ini gitu ya. Itu yang nggak ada di tempat lain. Itu kita spesialkan banget, satu grup tuh ada 3 atau 4 orang gitu. Jadi teman-teman bisa menanyakan apapun. Ini apa namanya? Mas, gimana sih teknologi nih, gimana nih caranya nih? Tadi saya udah dapat peminat untuk gathering nih, gimana yang ngarahinnya gitu. Itu bisa kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman manfaatkan sekali itu. Manfaatkan sekali fasilitas yang kita berikan berupa leader agent koordinator. Nanti kita akan fokuskan di gathering ini. Kita akan fokuskan di gathering ini untuk 2 minggu ke depan. Jadi 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan kita fokus ke gathering ini. Untuk teknis gathering bagaimana nanti akan penjelasan di lain kesempatan. Oke, gitu ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Tentang metode ini, alur closing ini. Ini makin banyak ya, 150, hampir 200 orang. Antusiasnya lumayan kuat, luar biasa sekali gitu. Baru nongol WA blast-nya ya, sabar. Untuk marketing itu tugasnya sampai mana ya? Terus untuk survei itu berarti kita tindak andil ya. Muhammad Arif ya. Jadi untuk marketing itu memang sampai sini sebenarnya nih. Marketing itu dari iklan, teman-teman iklan, terus nanti dapat peminat gitu ya. Itu nanti bisa dia ketika peminat dia misalkan minat survei atau minat gathering, teman-teman tinggal mengarahkan aja. Kemudian nanti kita akan dampingi, kita akan edukasi, dampingi di survei lokasi ataupun di gathering, teman-teman nggak usah mendampingi juga nggak apa-apa. Makanya mungkin ada pertanyaan. Kan saya kan di luar kota nih, di luar Bandung nih, gimana caranya saya memasarin? Saya nggak bisa mendampingi survei lokasi, mendampingi gathering, saya nggak bisa gitu. Nah, enaknya di Yan Pro itu teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia itu pun bisa memasarkan Yan Proline asal ada sambungan internet. Nah, asal ada sambungan internet, teman-teman bisa memasarkan Yan Proline. Karena apa? Karena tugasnya teman-teman hanya sampai sebatas peminat ini aja sebenarnya. Ketika sudah dapat peminat yang hot, udah mau survei, udah mau gathering, itu teman-teman tinggal mengarahkan aja. Kalau survei tinggal mengarahkan survei ya, nanti tinggal konfirmasi ke leader agentnya masing-masing di grup. Kang, ini saya ada yang mau survei nih, tanggal sekian, ini datanya gitu. Ini saya kasihkan ya gitu. Nanti dititipkan, tolong di-handle dengan baik. Nanti bisa seperti itu. Atau dengan gathering. Nah, gathering itu lebih simpel lagi. Jadi kita membujuk peminat itu untuk istilahnya untuk transfer tiket gathering atau nomor urut prioritas ya kita sebutnya nomor urut prioritas.
sebesar sekarang itu nanti akan dibuka hari Senin itu sekitar 150.000 untuk 100 pendaftar pertama. Nah itu teman-teman tinggal mengarahkan mereka untuk transfer 150.000, teman-teman sudah mendapatkan satu calon buyer dan nggak usah mendampingi dan nggak usah menemani pada saat gathering juga nggak apa-apa. Walaupun kalau misalkan teman-teman bisa mendampingi itu lebih bagus lagi. Jadi bisa tahu tuh acara kita seperti apa, konsepnya penjualan seperti apa dan lain sebagainya itu bisa tahu kalau mendampingi. Tapi kalau enggak itu nggak apa-apa gitu. Jadi tugas teman-teman sampai peminat aja sebenarnya gitu. Jadi handle iklan nih, teman-teman posting segala macam, terus iklan dapat peminat, kemudian sudah diarahkan ke survei maupun ke gathering. Nah kita nanti fokusnya ke gathering dulu ya, untuk membeli nomor urut prioritas seperti itu. Jadi tugas teman-teman hanya iklan plus mendapatkan peminat, udah itu aja. Simple gitu. Jadi yang kata orang jual properti itu ribet, gitu ya, panas-panasan, capek dan lain sebagainya, kita di Proline Club itu menyederhanakannya, gitu, membuat simpel teknik penjualan propertinya, gitu, seperti itu ya teman-teman. Secara garis besar itu seperti itu. Coba tanya lain. Database mungkin lebih penting juga ya. Nah itu ya akan kita bahas malam ini ya. Ini lagi kirim 15, wih keren nih bapaknya ini. Udah mulai duluan gitu. Ada banyak yang jawab sudah KPR, tahan dulu karena resesi kemahalan gitu ya. Nah justru nanti kita akan ada edukasi tuh pada saat gathering. Nah spesialnya kita pada saat gathering itu nanti ada edukasinya juga. Bagaimana tips and trick investasi properti, hasil investasi properti dan lain sebagainya itu ada di saat gathering itu. Yang nggak ada di developer lain. Itu nggak ada dikasih tuh rahasia-rahasianya seperti itu, tipsnya nggak kita kasih dan itu jadi value lebih dari kita. Bagaimana caranya kita bisa tahu cabut kita closing atau tidak di gathering? Nanti akan ada diinfokan. Nanti teman-teman akan diinfokan siapa-siapa aja yang closing, siapa-siapa aja yang marketingnya closing, dan teman-teman akan dijawab, Pak ini ternyata bayar ini closing nih gitu. Yang closing ini Pak nih bayar ini aja nih, Bapak ada nih satu bayar yang closing gitu. Ada seperti itu ya. Buat hadir, cara mengirim calon customer ke gathering. Nah itu nanti lebih detailnya lagi, teman-teman bisa menanyakan ke para leader agent kantor. Dalam gathering ini kita yang harus menghandle calon pembeli. Pada saat gatheringnya itu enggak. Pada saat gathering itu enggak. Tugas teman-teman hanya tes. Nah, udah muncul ya? Wah, suara hilang. Sampai mana tadi ya? Oke, cek udah ada suaranya nih ya, aman ya? Aman ya? Wah, saya keluar tapi nggak ada yang dengar ternyata. Tadi gitu ya, untuk tadi gathering, tadi saya nggak sempat lihat pertanyaannya. Jadi teman-teman nanti pada saat gathering itu nggak wajib untuk mendampingi ke lokasi. Tapi teman-teman nggak ke lokasi ke gathering, tapi teman-teman hanya sampai ke ini aja, peminat aja. Gitu ya. Nah peminatnya ini tapi harus dia membeli tiket gathering tadi, atau misalkan membeli namanya nomor urut prioritas, baru nanti bisa istilahnya mendaftarkan ke gathering itu, gitu ya. Jadi fokusnya ke situ, fokusnya hanya peminat dan menggiring ke gathering. Nah, value gathering itu ada promo khusus gitu ya. Kemudian ada diskon khusus, ada diskon sampai 200 juta bahkan gitu ya. Dan ada bisa bertemu dengan Mary Riana gitu dan lain sebagainya. Itu kita ada value gathering-nya supaya
orang itu minat menghadiri gathering tadi. Gitu. Jadi kita nggak sebatas jualan properti aja, kita ada edukasinya juga, gitu. Seperti itu. Nah ini adalah pola yang biasa ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi materi ya. Ini adalah pola yang biasanya terjadi, alur closing yang biasanya terjadi di properti, di dunia properti. Ini seperti ini ya standarnya. Nah tapi ini kita masuk ke materi WhatsApp Blast, kita bisa memangkas itu, gitu ya, memangkas alur closing ini. Nah di mana kita bisa langsung memulai dari para hot market ini, para hot buyer ini. Tadi kita sudah belajar temperatur market ya, teman-teman sudah tahu temperatur market seperti apa. Ini yang tadi kuning nih, ini yang warm nih, yang biru ini yang cold, ini yang warm, yang misalnya sudah minat, sudah potensi closingnya sudah lebih tinggi. Ini yang merah ini adalah yang hot, yang istilahnya sudah closing bahkan, gitu, atau sudah hadir gambling gitu ya, seperti itu gitu. Ya hot banget. Nah kita bisa memangkas itu, kita bisa memangkas, nggak harus dari sini mulainya, yaitu kita mulai dari dari kontak kita, kontak yang ada di database kita, gitu. Kita bisa mulai dari situ ternyata. Gitu. Coba teman-teman mungkin sekarang yang lagi pegang handphone, gitu ya, coba cek kontaknya itu ada berapa, yang punya WhatsApp itu berapa, coba cek. Nah itulah kontak kita, database kita, gitu ya. Orang yang sudah percaya dengan kita, orang sudah kenal dengan kita, orang sudah tahu integritas kita. Itulah mutiara-mutiara, gitu ya, mutiara-mutiara terpendam yang selama ini kita punya ternyata, gitu. Dan ini bisa jadi dia juga mencari properti untuk investasi, misalkan gitu. Nah itu fungsinya WhatsApp Blast nanti, gitu ya. Jadi kita promosi ke kontak-kontak yang ada di kita, gitu. Kontak-kontak yang ada di kita. Kalau misalkan belum ada kontaknya banyak nih kan, gitu. Pernah ikut grup nggak? Pernah ikut grup-grup WhatsApp nggak? Nah itu juga database juga ternyata, gitu. Database juga ternyata. Ketika kita bisa mengoptimalkan grup-grup tersebut atau anggota-anggota di grup tersebut, gitu. Jadi ketika kita promosi ke kontak kita, itu kita nggak perlu iklan lagi, Jadi kita sudah punya orang yang sudah percaya dengan kita, minimal itu orang sudah percaya dengan kita. Jadi kita bisa mengarahkannya langsung untuk survei lokasi, gathering, gitu ya. Kemudian nanti menuju ke closing, gitu. Jadi Jadi ini adalah kita mempersingkat alur closing, gitu ya. Tadinya harusnya kita beriklan, ini kita nggak usah iklan. Kita punya jalur lain, ya. Jalur gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mempersingkat istilahnya alur closing ini, alur closing di properti ini. Nah sekarang mungkin pertanyaannya, bagaimana cara menjangkau kontak kita untuk dipromosikan, gitu ya? Bagaimana menjangkaunya? Nah mungkin teman-teman ada yang berpikir, waduh kontak saya banyak banget nih, gitu. Udah dari berapa tahun saya pakai WhatsApp, gitu ya. Dari saya SMA sampai saya kerja, sampai saya punya anak, jadi punya relasi di sekolah, gitu ya. Udah ribuan orang tuh, gitu ya. Udah ribuan orang yang punya kontak saya, yang saya punya kontaknya. Nah, gimana cara saya menjangkau ribuan kontak itu? Gitu. Kalau dicet satu-satu kan pegel, gitu ya, pegel banget, gitu ya. Nah, itulah fungsi dari WhatsApp Blast, gitu ya. WhatsApp Blast, gitu ya. Itu jadi cara mudah, cepat dan elegan untuk berpromosi ke database kontak kita menggunakan WhatsApp Blast ini. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang familiar tentang WhatsApp tools WhatsApp Blast yang ada di luar sana. Gitu. Jadi teman-teman ya manfaatkan sekarang itu. Gitu. Mungkin tadi saya bingung mau buat apa nih WhatsApp Blast ini, gitu. Mau buat apa sih? Gitu. Ternyata itu juga bisa menjadi kita bisa mempromosikan produk yang kita tawarkan ke database kita, gitu. Seperti itu. Kalau misalnya database-nya nggak minat, gimana kan, gitu. Nah, menariknya dengan metode ini, gitu ya, teman-teman, ketika misalkan teman-teman sudah dipercaya tuh, teman-teman bisa mengkontak teman-temannya, teman-temannya nih ya. Jadi kalau ring 1 itu kan ini ya, apa sih misalnya temannya Anda semua, itu ring 1. Ada lagi ring 2, teman-temannya teman kita, nah itu ring 2 namanya tuh. Nah ketika kita dipercaya, kita bisa dipromosikan untuk ke ring 2-nya mereka. Nah kemudian nanti berlanjut terus sampai ring 4, ring 5 dan lain sebagainya. Itu kita bisa sampai seperti itu. Gitu ya. Itulah powerful-nya WhatsApp Blast ini. Cara mudah, cepat, dan elegan ke promosi ke database kontak kita dengan
menggunakan WhatsApp ini. Gitu. Seperti itu ya teman-teman, istilahnya teknis teori tentang WhatsApp Blast ini. Bagaimana kita berpromosi ke orang-orang yang sudah kita kenal atau ke orang-orang yang sudah kenal kita, gitu. Kayak gitu. Nah itu bisa mempercepat potensi closing, mempersingkat alur closing. Tadi sudah saya jelaskan, gitu. Dipersingkat lagi, menjadi dipotong lagi. Bukan kita iklan. Kalau kita iklan, tadi ada yang komen, gitu ya. Saya udah iklan banyak nih, gitu. Udah iklan banyak, tapi nggak ada yang komen, gitu. Atau misalkan udah ada yang komen, tapi nggak ada yang cek, gitu. Nah itu karena kita berhadapan dengan cold market. Nah itu lebih resistensinya itu lebih tinggi lagi, gitu. Ketika kita berhadapan dengan cold market. Tapi kalau kita berhadapan dengan warm market yang sudah hangat, maka itu lebih enak lagi. Lebih enak kita untuk mengedukasinya. Jadi kan kita nggak kayak jualan gitu kan, nggak kayak jualan kalau ke teman sendiri gitu, atau ke saudara sendiri gitu. Yang dimana kita udah percaya dengan kita. Gitu. Saya lihat kolom chat dulu, ada pertanyaan lagi. Kalau WA di ban ketika di blast berarti WA-nya belum panas gitu. Oh, suaranya kecil sekali, masih kecil kan suaranya? Kakak emang gathering itu wajib buat pembeli, kalau tanpa ikut acara tersebut bisa aja ikut acara di luar gathering, tapi memang potensi closing-nya lebih kecil, gitu. Lebih sulit untuk menghandle-nya dibanding kita menggunakan skema gathering, gitu ya. Kalau skema gathering lebih besar potensi closing-nya. Gitu. Pemain blast kena ban WA, gitu. Nah makanya menggunakan WhatsApp-nya itu WhatsApp pribadi teman-teman, bukan WhatsApp nomor baru, belum ada interaksi segala macam. Itu memang rentan kena ban gitu ya. Tapi kalau misalkan kita istilahnya nge-blast ke database yang sudah kenal kita, sudah pernah berinteraksi dengan kita, itu nggak dikenali WhatsApp sebagai spam, tapi sebagai interaksi aja, makanya nggak di spam gitu ya, kayak gitu. Jadi ada rekaman ya, jangan khawatir. Rekamannya itu ada. Oke. Gimana yang luar daerah kita sulit bawa bayar untuk ikut gathering. Nah yang luar daerah itu tadi seperti saya bilang ya, kalau misalkan teman-teman kesulitan, teman-teman selama ada koneksi internet, teman-teman bisa istilahnya bisa memasarkan proyek ini tanpa harus ke gatheringnya, tanpa harus mengantar ke gathering, itu bisa. Misalkan teman-teman hanya mengedukasi peminatnya untuk mendapatkan tiket gathering, untuk membeli tiket NUG tadi, seperti itu. Nah caranya gimana WA Blast, kita akan nanti berbicara dengan istilahnya narasumber kita ya, narasumber kita yang memang praktisi di WhatsApp Blast itu. Gitu. Oke, saya off dulu, kita lanjut lagi materi. Nah ini fungsi WhatsApp Blast itu ya itu tadi ya. Kita fungsi WhatsApp Blast itu mengirimkan secara massal pesan promosi dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat menggunakan tools WhatsApp Blast itu. Jadi tools WhatsApp Blast itu membantu kita mengirimkan pesan secara cepat dan juga banyak masif gitu ya. Jadi misalkan 1000 pesan atau 2000 pesan itu bisa terkirim dalam waktu misalkan hanya 3 jam aja atau 4 jam aja tanpa kita harus manual ketik satu-satu kontak kita dan yang sebagainya itu tanpa perlu capek-capek seperti itu. Itu adalah fungsi dari tools WhatsApp Blast itu sendiri gitu ya. Enaknya itu seperti itu. Ini contohnya nih ada yang langsung closing bahkan ya, ada yang langsung closing ketika menggunakan WhatsApp Blast ini. Nah ini baru-baru gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi langsung transfer gitu ya, tanpa ketemu gitu ya. Tapi menggunakan WhatsApp Blast ini. Nah, faktor utama mengapa bisa closing menggunakan metode WhatsApp Blast ini itu adalah satu faktor utamanya, bukan banyak faktor itu, hanya satu faktor utamanya. Yaitu adalah karena nih, kita baca ya. Karena sudah mengenal penjualnya, gitu ya. Karena kita sudah mengenal penjualnya, jadi teman-teman gitu ya, teman-temannya Anda gitu, itu sudah kenal kita gitu, udah kenal kita, teman-teman itu udah kenal kita gitu. Oh ini si Anu jual properti sekarang nih gitu ya. Oh si Anu tuh tadinya bagus nih gitu, terpercaya nih gitu. Jadi karena sudah percaya dengan penjualnya gitu ya. Kadang-kala kita tuh nggak istilahnya
nggak perlu meyakinkan dengan produknya ini kayak gini ini itu gitu ya. Tapi ketika sudah trust dengan kitanya, maka itu bisa terjadi namanya transaksi gitu. Dan itu banyak terjadi gitu. Dan itu banyak terjadi. Dan mereka aman dalam bertransaksi. Ya. Nah, bisa jadi mungkin teman-teman gabung di grup-grup gitu ya. Kemudian istilahnya mempromosikan ke dalam grup itu dan lain sebagainya itu sangat bisa sekali gitu. Jadi ini karena kita sudah mengenal tujuan kita bukan berjualan ke cold market tapi ke yang sudah warm marketnya. Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kisi-kisinya kenapa WhatsApp Plus ini bisa berhasil. Makanya teman-teman silakan cek kontak teman-teman, database teman-teman gitu ya. Nanti itu berapa jumlahnya, nah itulah yang akan diblast menggunakan WhatsApp Plus itu. Kata-kata yang kita siapkan, desain gambar yang kita siapkan, dan lain sebagainya kita siapkan. Teman-teman tinggal promosi aja. Ketika ada yang minat, tinggal diarahkan di gathering, teman-teman bisa dapat komisi. Nah, seperti itu. Gitu. Mudahnya tuh di IRC seperti itu. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama, gitu ya. Sekarang sih kita saatnya kita sharing session ya, sharing session. Jadi oleh seorang praktisi dari WhatsApp Plus ya, kurang lebih 1 tahunan, ya kurang lebih belakangan ini yang udah closing lebih dari 3 unit di properti menggunakan WhatsApp Plus ini. Jadi kalau dengan WhatsApp Plus ini enaknya teman-teman gitu, ketika kita nge-blast itu langsung bisa ada yang menanyakan tuh, langsung bisa ada yang menanyakan dan kita langsung bisa handle. Kalau kita iklan dulu kan stepnya panjang tuh stepnya. Jadi kita posting iklan dulu, bikin gambar dulu, copywriting dulu, kemudian submit iklannya, baru kita tinggal tunggu. Tinggal tunggunya itu pun belum tentu ada yang kontak gitu ya. Belum tentu ada yang kontak. Tapi kalau kita sharing ke database kita gitu, palingnya kan nanya kabar gitu. Palingnya nanya kabar. Oh ya apa kabar? Itu udah lama nih enggak itu gitu. Ngobrol-ngobrol seperti itu, kemudian tawarkan secara bawah sadar bisa seperti itu gitu. Itu istilahnya cara WhatsApp Plus itu gitu. Nah, sekarang nih sharing sessionnya kita mulai ya. Ada namanya tim kita itu namanya Kang Gali. Nah, Kang Gali udah standby Kang Gali. Beliau ini aman. Aman. Beliau ini baru 20 tahun ya, teman-teman ya. Baru usianya 20 tahun tapi bisa closing di properti menggunakan WA Blast ini. Nah, ternyata WA Blast ini cukup powerful gitu ya. Saya aja dulu nggak pernah nih. Kita terus terang, saya itu nggak pernah pakai WhatsApp Blast ini. Nggak pernah pakai WhatsApp Blast ini. Kita promosi hanya dari Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads gitu ya. Kemudian dari database kita yang lama, tapi bukan pakai WhatsApp gitu ya. Pakai email marketing kalau saya tuh gitu ya. Nah, ini Kang Gali itu pakai WhatsApp Plus gitu ya. Nah, kita tanya-tanya dulu nih. Kang Gali, mana Kang Gali? Oke. Mana mukanya nih kelihatan mukanya? Saya stop share dulu ya. Oke, Kang Gali ya. Sehat kan? Alhamdulillah sehat Kang. Ini alhamdulillah itu. Kang Gali berapa tahun nih umur nih? Baru 20, jalan 21. Jalan 21 luar biasa ya. Jadi Kang Gali baru 20 tahun aja ini bisa nih melakukan WhatsApp Blast ini gitu ya. Dia menemukan caranya, teman-teman di sini menemukan caranya bagaimana WhatsApp Blast ini dan bisa closing sampai closing itu luar biasa sekali gitu ya. Itu WhatsApp Blast itu apa ya namanya? Istilahnya pakai tools gitu atau nggak pakai tools, manual gitu. Tetap aja pakai tools sih Kang. Jadi kalau bisa dibilangkan ya, kalau kita pakai WA Blast ya bisa dibilang kalau semisal kita cuman broadcast nih, banyak yang nggak masuk. Nah, dari sinilah kita ya coba cari peruntungan lah gitu. Emang udah closing berapa dari ini? Kalau dari WA Blast sendiri sudah ya 6. Wah, 6. Tadi saya bilangnya lebih dari 3 ya, ternyata lebihnya 2 kali lipat. 6 unit ya, 6 unit gitu ya. Iya, betul. Komisi berapa tuh komisi? Ya kalau itu bisa dihitung-hitung lah ya. Kalau misalkan 2% dari 400 juta aja, kita 8 juta. 8 juta, ya. 8 kali. Wah lumayan ya 48, wah lumayan ya teman-teman gitu ya.
Jadi kita nanti mungkin nanti Kang Gali tunjukkan caranya, gimana cara ngeblasnya itu. Nah mungkin banyak sih teman-teman yang takut ngeblas, gitu ya. Mungkin udah tahu cara ngeblasnya, tapi takut ngeblas karena takut di ban ini. Ada di komen tuh WhatsApp blast, resiko konsumen menyelonong lokasi gitu ya. Atau ngeblas tadi ya, kontak sedikit. Apa tadi tuh? Ada yang pokoknya takut ke ban aja gitu. Iya. Nah mungkin Kang Gali bisa ini ya, apa namanya, sharing tips-tipsnya, apa gimana cara ngeblas gitu. Kemudian caranya gimana sih gitu. Bisa nggak Kang? Oke, boleh. Paling ya kalau untuk ngeblas sih sebenarnya balik lagi dari keinginan pertama ya. Jadi keinginan kita ya, kalau tujuan kita mau jualan tuh apa sih, mesti nyari cuan pertama. Nah kedua ya memang harus tahu sih gimana caranya ngeblas dan tahu rules-nya. Karena apa? Karena dari pihak WhatsApp kan ada yang namanya AI ya dari WhatsApp. Nah disitulah kita bagaimana cara mengelabui AI tersebut. Nah nanti mungkin ada beberapa tips yang bisa dipakai nanti, atau mungkin ya adalah surprise dikit lah. Sukses dari Kang Gali nih ya. Nah, jadi emang WhatsApp, Facebook, Instagram itu punya algoritma ya Kang Gali ya. Betul. Dimana itu jangankan yang WhatsApp itu gratisan ya, kita tuh gratisan ya. Kita aja di Facebook, iklan Facebook aja, kita mau bayar lebih aja, malah justru dilarang sama Facebook tuh. Aneh gitu Facebook tuh. Iya, aneh. Gimana Jadi gratisan kayak gini gitu. iya lebih mending gini sih kalau bisa dibilang, karena apa ya, kalau kita contoh nih kita mainnya di iklan nih Facebook Ads contoh. Kita belum tahu nih kita habis berapa banyak. Nah, itu nanti menghasilkannya berapa banyak gitu. Nah, kalau dari WhatsApp kita bisa aja mainnya ya gratisan tanpa harus keluar modal gitu kan. Ya paling modal untuk tools saja sama ya mungkin koneksi internet. Karena ya untuk Play sendiri memang membutuhkan ya bisa dibilang durasi yang lumayan lama dan koneksi jaringan yang lumayan lancar gitu kan. Ya. Oh jadi mesti ini ya, paling modalnya ratusan ribu ya Kang Gali ya, nggak sampai jutaan kan ya? Iya, cuman ratusan ribu sih. Iya. Ada juga tadi ada yang komen tuh ya, apa namanya? Ada yang nggak suka juga, dan kesannya nggak sopan gitu ya. Nah justru itu kita ngeblasnya itu ke database kita gitu ya. Kalau memang ke database yang nggak dikenal, memang resikonya seperti itu. Tapi kalau misalkan ke database kita, karena kita udah kenal, gitu, jadi nggak spam amat gitu lah. Ya, betul banget Kang. Apalagi kalau semisal gini nih, kita baru dapat data baru nih, data entah berantah dari mana gitu kan. Nah itu sebagian itu ada yang melakukan report kepada WhatsApp. Nah report inilah yang berbahaya kepada WhatsApp. Kalau kita cuman keblokir aman, diblokir sama seseorang atau banyak orang itu aman. Tapi kalau ada yang namanya report dari beberapa orang ini, nah ini yang bikin ya WhatsApp kita tuh nggak aman gitu. Aman gitu. Nah fitur report ini itu kan dia muncul kalau ke kontak yang belum nge-save nomor kita, itu kan ya. Iya, betul. Tapi kalau sudah nge-save nomor kita itu tuh nggak muncul, gitu. Itu nggak muncul fitur reportnya itu ya, benar nggak ya? Betul banget. Tapi tetap aja sih kalau semisal nih kita udah save gitu kan ya. Iya. Nah, tapi dia mau ya bisa dibilang nge-report itu ada menunya, tapi memang dari beberapa orang kan kurang memperhatikan menu tersebut, jadinya ya tersembunyi. Iya, kalau misalnya kita udah maju setan mah udah kayak serah we lah gitu. Iya. Ya gitu, mungkin apa namanya Kang Gali langsung aja tunjukkan apa istilahnya, bagaimana sih caranya, teknisnya gitu. Mungkin teman-teman mungkin ada yang sudah tahu nih WhatsApp Blast, terus WhatsApp Blast seperti apa sudah tahu. Tapi ada juga banyak yang teman-teman mungkin nggak tahu sama sekali gimana sih cara WhatsApp Blast ini bisa mengirim banyak pesan ke kontak-kontak itu, bagaimana, silakan mungkin bisa ditunjukkan ya Kang Gali ya. Oke, boleh nih. Mungkin pakai device lainnya karena memang dipakai ini nggak ada toolsnya. Ya. Iya, silakan. Jadi teman-teman bisa belajar ya dari sini Kang Gali, dan kita pun terus terang nih menggunakan metode ini kita sudah pernah share di gathering kita sebelumnya, yaitu di gathering Emerald Commerce di tanggal 5 Juni ya, 5 Juni. Yaitu ada teman-teman marketing freelance yang memang menggunakan metode WhatsApp Blast ini, dan alhamdulillah ada yang berhasil juga. Ada yang
tiba-tiba closing juga gitu ya. Bahkan pas training itu, belum selesai training itu ada yang ngontak gitu, sampai segitu powerfulnya nih metode WhatsApp Blast ini gitu. Jadi kita dulu fokusnya memang diajarkan ke sini. Nah ini udah keluarnya. Silakan Kang Ali. Ini pakai tools apa yang namanya nih? Oke nih, nah kita pakainya itu di Botmaster ya. Jadi kenapa? Karena kita sebenarnya ada beberapa tools yang kita pakai, cuman ya untuk demo saat ini pakai Botmaster dulu aja. Karena kita kan fokusnya untuk cara ngeblast. Nah, cara ngeblast ini kita biasanya memang pakai ini. Nah, di sini itu ada beberapa fitur ya cukup menarik sih kalau untuk mengulik-ngulik aplikasi ini. Nah, langsung aja kalau kita ingin coba. Nah, ini kita open WhatsApp. Nah, di sini ini kita semisal mau open WhatsApp nih, tapi kita jauh, nggak ya bisa dibilang nggak dekat sama device-nya. Kita ada cara. Nah, caranya nanti akan di-sharekan ya nantilah ke depannya akan dibantu share. Nah, oke, kita mungkin cek fitur aja ya di sini. Nah, fiturnya di sini itu paling utama yang kita biasanya pakai itu open WhatsApp. Nah, kemudian kita konekkan. Bentar, coba dikonekkan. Oh ya, jadi kalau teman-teman nanti itu ya, training offline, nanti kita ada training offline-nya bagi teman-teman yang ada di sekitar Bandung, hari Minggu ya, kalau nggak salah Minggu ya. Minggu itu kita akan ada training offline, di mana kita akan membahas WhatsApp Blast ini nih, bagaimana cara WhatsApp Blast ini. Kita bisa datang nih nanti, praktek sama-sama, gimana caranya WhatsApp Blast ini bisa langsung. Lanjut, lanjut. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita harus pastikan bahwa di sini tuh ready. Nah, setelah ready ini kita baru bisa pakai toolsnya. Nah, dalam artian apa sih ready? Nah, ini bisa dibilang ya kalau kita udah connect ke WhatsApp-nya ya. Jadi setelah connect WhatsApp sudah masuk ke dashboard depan WhatsApp, nah itu otomatis akan berubah menjadi ready. Nah, mulai di sini kita udah mulai nih operasi untuk melakukan testing yang akan kita ya inginkan untuk beberapa data yang sudah kita dapat. Nah, di sini ada beberapa fitur. Kita bisa nambahkan manual. Jadi dengan manual ini kita harus ngetik satu-satu dengan format di depannya harus 62. Jadi 628 memakai kode daerah Indonesia. Jadi kan 62. Kalau semisal kita punya nih data yang orang Amerika kan Amerika plus 1 berarti 1 sekian gitu. Nah, kalau untuk ini kita coba aja di Indonesia. Barangkali nih ada sebagai demo aja. Ada yang mau menyertakan nomor HP-nya di kolom chat? Dimasukkan nih. Tes tuh. Tes. Siapa yang mau coba di kolom chat ya? Ada yang mau menyertakan nomor handphonenya? Untuk tes aja nih. Ini ada kali ini ada beberapa nih. Ada beberapa nih. Waduh, banyak. Jangan banyak ya, nanti bosnya nggak cukup deh. Banyak-banyak. Oke, sebentar. Atau 2 aja kali ya. Jangan semuanya, ini banyak banget. Apa bingung kali ya kan, kebanyakan nih. Nah, jadi teman-teman bisa nambahkan manual ya, teman-teman bisa nambahkan manual. Bisa juga ngarang nomor ya Kang kali ya sebenarnya ya. Bisa sebenarnya. Nah, itu nanti adalah untuk cara-caranya bagaimana nanti ada. Iya, iya. Oke nih, ini sebagai contoh aja 4 nomor. Oke. Contoh ya, halo selamat malam. Udah ini ya. Jangan kasih nomor lagi nih. Udah cukup. Ya cukup ini aja ya coba ya. Nah, ini nanti boleh sih ya untuk bukti aja di kolom chat nanti apakah benar-benar masuk gitu ya. Nah, di sini kita ada fitur setting.
setting ini untuk apa? Nah, setting ini kita gunakan untuk hitungan cara kita mengirim. Berapa lama kita akan mengirim. Nah, di sini itu sebenarnya ada trik-triknya bagaimana cara kita agar tidak terkena blok dan lain-lain. Nah, ini nanti akan ada caranya. Nah, untuk caranya nanti ya bisalah di belakang lah. Tapi kita spill untuk ininya dulu aja lagi. Ya, itu jadi fungsinya coba itu ya. biar ini ya, Kang Gali ya, biar istilahnya nggak kedetek di WhatsApp-nya itu sebagai spam gitu ya. Iya, Jadi betul. kayak manusia gitu ya. Jadi nggak Betul, ngecek, misalkan 1 detik itu bisa 10 pesan, itu kan pasti robot tuh gitu ya. Tapi Iya, kita betul. misalkan 10 detik itu baru 1 pesan gitu. Jadi kita kayak manusia aja, kita ada proses ngetiknya kan gitu. Jadi nggak Betul banget, mungkin betul. misalkan halo selamat malam itu dalam waktu 1 detik bisa 10 pesan halo selamat malam itu gitu, nggak kayak gitu. Gitu. Iya, betul. Betul banget, Kang. Nah, Jadi di sini tuh kita ya bisa dibilang gimana cara ngelabuin robot WhatsApp gitu aja sih. Iya, iya, iya. Oke nih, kita coba ya. Coba. Nah, kita waktu pas ngirim, mana nih lama? Nah, ini akan keluar dua, safe mode sama blind mode. Nah, kita pakainya itu blind mode. Karena apa? Karena kita pengen semuanya itu kekirim. Kalau semisal kita pakai safe mode, nah pas semisal nih kita jaringannya lagi turun, lagi ngedown. Nah, itu nggak bakal kekirim. Jadi kan ini kan ya percuma gitu kan kalau semisal kita mau ngirim data blast tapi kita memang ya bisa dibilang itu kok nggak kekirim gitu. Nah, itu sayang banget. Nah, kita pakainya blind mode. Ya memang di sini ada keterangannya block risk high atau bisa dibilang tinggi resiko. resiko kena bloknya itu lumayan tinggi. Nah, tapi kan kita udah ini nih ada caranya nih gimana ngelabuin robot robot WhatsApp-nya. Nah, ini kita aman aja sih pakai blind mode. Nah, kita coba oke. Nah, ini ada reportnya juga di sini ya. Jadi ini yang sudah masuk berapa banyak kontak, ada nomornya juga. Nah, di sini nanti akan pesannya juga ada dan statusnya akan terkirim atau gagal. Nah, biasanya kalau gagal itu tidak ada nomor WhatsApp-nya. Walaupun semisal kita dapat nomor itu dari orang lain. Ya udah kesen tuh, kalau udah kesen itu berarti udah kekirim ya kali ya. Iya, betul. Iya, iya, iya. Nah, coba dites tuh yang nomor-nomornya itu tuh. Ya. Coba Untuk dilihat. ini apakah sudah ada ya? Udah masuk. Nah, ini udah selesai nih. Campaign dan gitu. Tuh, tadi udah ada yang bales tuh. Dan notifnya. Terkirim, Pak. Ya kayak gitu ya. Jadi cepat, gampang, dan pasti terkirim. Tadi ada yang nanya, bisa pakai gambar nggak Kang Gali? Bisa banget nih. Ya. Kita ini lagi ya, Tes lagi ya. yang nomornya kepake buat spam hari ini ya. Sebagai contoh aja ya. Nah, untuk gambarnya ada ukurannya nggak Kang Gali? ya. Ada ukuran maksimal nggak untuk gambarnya? Nah, kalau untuk gambar kita fleksibel karena memang dari WA sendiri kan untuk ukuran gambar itu fleksibel menyesuaikan dari gambar yang kita kirim. Tapi jadi, bisa berapa aja gitu ya berarti ya? Iya, betul. Jadi mau panjang atau melebar itu bisa atau mau kotak gitu bisa. Yeah. Nah, di sini kita bukan hanya foto tapi kita juga bisa kirim dokumen. Dokumen sih lebih disarankan untuk PDF. Karena apa? Karena kalau misal dokumen itu lebih besar ukurannya ditimbang PDF. Nah, dan juga kan kalau semisal gini nih, kita pengennya broadcast info ya seperti katalog lah, bisa dibilang. Kalau kita semisal kirimnya lewat dokumen itu akan gampang dijiplak apalagi diubah-ubah. Nah, makanya kita pakainya PDF gitu. Oke nih, ini bisa lebih dari satu Kang Gali ya? Kalau misalnya bisa. Bisa. Langsung demo aja ya lebih dari satu gitu aja. Coba. Yang mana ya? Mana aja lah. Nah, inilah fasilitas gitu aja lah. Oke nih, kita langsung ya eksekusi coba. Oke.
Kalau pakai gambar lebih lama nggak? Ngaruh ke waktu pengirimannya nggak? Kalau pakai gambar atau nggak pakai gambar? Nah, itu enggak sih. Sebenarnya Nah, ya. enggak berpengaruh, tapi kita juga harus ini nih harus tahu nih kalau kita ngirim berapa gambar, itu kita harus tentukan berapa yang harus kita pakai delaynya gitu. Oh, Nih, jadi ngaruh dari lagi ke dia. Pak Heri, oke sudah masuk ke Nah, ini kiri. udah masuk gitu. Nah, jadi ada gambarnya Pak ya, aman ya? Oke, Iya. ini ya kurang lebih untuk aplikasi seperti itu. Nah, nanti untuk ini mah bisa dijelaskan lebih lanjut nanti kalau semisal memang pengen memiliki aplikasinya ya. Ya. Nah, di sini Tadi nanti selain ini, nah, nah, oke kita eh, tadi ada yang nanya Kang Galih nih, itu manual satu-satu ya importnya itu, masukinnya ya gitu ya. ya Apakah manual satu-satu aja atau misalkan import dari WA kontak yang sudah ada itu bisa gitu ya, bisa langsung bisa gitu. bisa Nah, kita bisa manual. Nah, ini kita kan di sini ada beberapa menu ya. Nah, jadi kita import from file ini bisa pakainya untuk CSV. Jadi semisal kita buat Excel itu untuk susunannya sebelah kiri itu nama, nah sebelah kanannya itu nomor HP. Nah, itu nanti nah ini sebagai itu demo sendiri aja. ya. Nah, sebagai contoh Mau banyak nih. ini aja lah data grup lah. Kita ambil CSV. Nah, contoh gini aja. Oke, contoh gini. Nah, ini kan kita banyak ya. Contoh kita mainnya banyak. Kita harus bisa tentukan di sini. Yang di sini. Boleh saya coret-coret. Nah, di sini. Kita harus tentukan di sininya. Kalau kita misal banyak. Nah, kalau untuk saran itu kita sebentar. Clear. Nah, kalau untuk saran kita lebih baik kita pakainya itu 2. Jadi nama dan nomor WhatsApp di sini. Nah, kalau semisal banyak seperti ini kita harus tentukan nih. Contoh kita nama. Nah, di sini kita udah dikasih arahan. Ini call 0, call 1, call 2 dan seterusnya. Nah, kita untuk namanya dia itu di call berapa? Kita pilih di sini. Contoh call 1 karena namanya di sini. Terus nomor di sini call 2. Nah, ini call 2. Nah, setelahnya ini kita bisa acak. Sebagai contoh, nah ini semuanya udah masuk. Langsung ya masuk ya. Langsung masuk semuanya. Jadi seberapa banyak data yang kita inputkan, nah di situ berapa banyak yang akan masuk. Kalau tadi yang dari kontak Ya. handphone sendiri itu bisa juga ya. Bagaimana? Dari kontak handphone sendiri. Kontak handphone bisa. Nah, ini seperti ini. Contoh kita kalau ingin kontak handphone, kita clear list dulu. Oke. Untuk ini ya, untuk apa benar-benar bisa gitu ya. Ini kita pakainya import from WhatsApp kontak. Nah, kita klik. Kita tunggu beberapa saat untuk sampai prosesnya selesai. Agak lama ya ternyata. Nah, di sini. Nah, di sini ada semuanya kontak kita. Ini nah lebih powerfulnya lagi. Kenapa? Karena ini bukan hanya yang kita save, tapi yang belum kita save pun akan masuk ke sini. Oh gitu, bisa gitu ya. Nah, yang pernah ngechat di WhatsApp gitu ya. orang yang pernah masuk ke WhatsApp kita, iya betul. Oh, bisa. Tanpa harus kita save dulu gitu ya. Tanpa harus nge-save. Jadinya saya males nih nge-save. Daripada kebanyakan nge-save gitu kan. Nanti bingung ini nomornya nomor siapa gitu-gitu juga. Langsung aja semuanya. Nah, kita bisa ambil dari sini. Oh, gitu. Ada maksimalnya nggak Kang? Tadi yang nanya tuh di chat. Ada maksimalnya nggak kita Nggak ada maksimalnya. Nggak ada maksimalnya? Nggak ada maksimalnya. Jadi kalau teman-teman punya 2.000, 3.000 kontak itu silakan ya, bisa ya. Bisa banget gitu ya. Jadi saya dulu pernah sekalinya scraping data dari nomor HP itu di HP satunya itu sampai 23.000. 23.000, wow. 23.000. Berapa lama itu blastnya? Nah, kalau untuk ngeblast saya biasanya untuk satu hari itu di 2.000-an. Iya. Nah, gimana caranya blast 2.000-an nggak kena blok? Nanti ada ini ada yang nanya Kang kali ini, orang yang pernah satu grup dengan kita juga masuk nggak Kang? Ya. Orang yang sudah pernah satu grup dengan kita nih, satu grup WhatsApp.
Bisa masuk nggak? Orang yang pernah satu grup dengan kita juga masuk gak, Kang? Nah, di sini orang-orang yang pernah satu grup dengan kita juga masuk gak? Maksudnya gimana ya, Sa? Ini kebetulan Mungkin ini kali kita satu grup sendiri, WhatsApp kali. ya? Dari grup WhatsApp kali yang pernah kita ikutin gitu. Oh, kebetulan saya ini nggak terlalu apal ya grup WhatsApp-nya yang mana gitu. Kalau dari grup Jangan Pro sendiri, saya cuman masuk 2 grup. Oh, jadi nggak bisa didemokan gitu ya. Kalau itu ya. Ya. Tapi bisa ya, tapi pada prinsipnya bisa ya. Oh, orang-orang yang pernah satu grup dengan kita juga masuk gak, Kang? Oh, ini gini. Jadi contoh gini, kita mau ambil dari grup itu kita juga bisa. Nah, contoh kita punya grup. Nah, ini contoh Koppers ya. Ini Koppers ini dari Yan Pro nih. Nah, contoh gini. Ini udah dapat nomornya. Nomor dari grup itu. Oh, ini yang sebelah kiri itu grup yang kontak Kang Ya, Gali yang itu ada. gitu ya. Ya. Yang ada. Nah, ini Koppers, nih nomor-nomor yang masuk ke Koppers itu ada gitu. Jadi di sini untuk fiturnya full. Jadi ya full yang kita butuhkan sih. Baik dari auto respon, kemudian aturan-aturan replay itu ada. Tapi kalau misal kita menggunakan fitur ini, kita harus selalu online nih aplikasinya gitu. Nah, di sini nih ada nih dari Pak Arif, hari ini aku udah kirim 2.500 kontak WhatsApp pakai WA Blast nih. Nah, di sini itu sebenarnya untuk cara main Blast itu ada cara ininya, cara uniknya. Jadi misal nih kita pengen cari nomor, cari apa, itu ada cara-caranya. Nah, nanti untuk itu nanti ya kalau misal memang berminat punya aplikasinya, nanti akan dikasihkan trik-triknya juga. Ini bayar Kang Gali aplikasinya? Ya. Bayar nggak aplikasinya nih? Kalau untuk aplikasi kita bayar sih sebenarnya. Ya, berapa tuh? Kasih tahu aja Kang Gali berapa bayarnya. Nah untuk aplikasi ini aja lah, kita kasih 200. Itu sudah plus nanti ada sedikit modul. Cara pakainya kayak gimana gitu. Itu dikasih 200.000 tuh sama Kang Gali gitu ya. 200.000 buat apa sih nama apanya? Buat master ya? Iya, buat master. Nah, buat ini master. Nah, ini Pak Bayu besok ke yang pro ya gitu. Mantap. Nah, gini aja nih. Cuman harga 200.000 nih. Nah, ini kita license-nya itu bisa setahunan lebih. Ibaratin aja sehari nabung ya nggak nyampe 1.000 ya. 1.000. Cuman berapa perak ya? Nah, ini nanti dan update-nya akan diinfokan terus. Nah, bagi yang pengen, boleh nih langsung hubungin ini. Nah, atau kalau misalnya nih, Kang, saya mau coba-coba dulu aja lah gitu. Belum mau ini, belum beli dulu, mau coba dulu. Kalau misal memang bagus saya beli. Kita ada, ya bisa dibilang kita bantu Blast remote dari kantor. Nah, nanti untuk cara-caranya akan dijelaskan. Nah, ini boleh boleh di capture nih linknya bit.ly/Blast Pro. Nah, nanti akan kita bantu. Atau nih semisal saya pengen beli sekalian nih sama pengen diajarin gimana biar nge-blast WA itu dia bisa nggak kena blok terus, dan di situ berharap bisa closing juga. Nah, nanti bisa di sini beli WhatsApp Blast-nya. Murah kok, cuma 200.000. Itu nanti udahlah dikasih bonus plus modulnya gimana caranya. Ya, jadi buat teman-teman tadi ya, jadi kita ada fasilitas gitu ya. Tadi teman-teman kan sudah lihat nih, istilahnya tuh udah lihat demonya kayak gimana aplikasinya gitu ya. Dan Kang Gali sudah tunjukkan gitu. Nah, kita tuh sebenarnya ada program teman-teman. Jadi ada program bagaimana teman-teman nanti bisa istilahnya tuh nge-blast juga. Bisa nge-blast juga tanpa harus pusing teknisnya. Gitu ya. Tanpa harus pusing teknisnya. Jadi kita ada program itu, teman-teman tinggal duduk manis aja,
tinggal duduk manis aja, teman-teman sudah bisa istilahnya nge-blast ke database kontak teman-teman gitu. Jadi istilahnya tinggal duduk manis, teman-teman bisa nge-blast database teman-teman pakai, dan kita yang ngebantu nge-blastin gitu ya. Copywriting-nya, kemudian apa sih istilahnya, gambarnya, kalau ada gambarnya itu kita yang nge-blastin. Kang Galih dan timnya yang nge-blastin. Tapi teman-teman nggak usah apa sih namanya repot-repot, tinggal nanti ada teknisnya, tapi ada teknisnya yang harus teman-teman lakukan karena memang itu harus dikonekin WhatsApp-nya. Jadi ketika kita blast, nanti balasnya itu ke nomor teman-teman buat nomor kita, gitu ya. Jadi calon bayarnya itu link satunya teman-teman itu balasnya ke nomor teman-teman, gitu. Nomor Anda sekalian, bukan ke nomor adminnya yang bukan, gitu. Kita hanya bantu menyampaikan pesannya aja. Gitu. Jadi kita hanya bantu menyampaikan pesannya aja. Kalau memang teman-teman istilahnya nggak mau investasi di toolsnya, tadi kan 200.000 kata Kang Galih, walaupun 200.000 itu udah murah banget, itu udah murah banget istilahnya ya, udah murah banget untuk investasi tools gitu ya. Ditambah lagi ada update-nya live, apa namanya, update-nya tuh selalu diupdate gitu ya. Kemudian ada nanti diajarin tips-tipsnya juga gitu. Tapi buat teman-teman yang istilahnya nggak mau pusing, itu kita juga menyediakan fasilitasnya juga. Ini tuh harus di laptop ya Kang Galih ya, nggak bisa di handphone Iya, kan ya? di laptop. Nah, kalau kita untuk sebenarnya ada, cuman ini ya bisa dibilang untuk internal kita dulu gitu, karena memang untuk generate-nya terbatas. Oh, apa yang terbatas tadi? Code generate-nya. Jadi kita generate kode untuk di device-nya itu terbatas. Kalau ada, sebenarnya ada tapi terbatas gitu ya. Terbatas, yang susah diduplikasi. Tapi kalau yang bisa diduplikasi banyak itu ada di yang harus di PC gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman itu yang nggak punya PC nih ya, nggak punya laptop, nggak punya PC atau kesulitan gitu ya, itu bisa tadi titip blast lah istilahnya, tadi kata Pak Bayu ya, titip blast gitu ya, titip blast itu bisa kita gitu ya. Titip blast. Nah, teknisnya bagaimana? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau teman-teman tadi ke link yang tadi apa linknya? bit.ly, kalau di chat ya. Yang tadi yang titip apa namanya? Ini kalau beli ya, kalau teman-teman mau beli ya di sini. Nanti kalau teman-teman nggak mau beli, istilahnya nggak mau beli dan juga nggak punya device-nya, nggak punya laptop, itu bisa ke sini gitu. Daftarin aja. Ya kan. Kalau semisal kita cuman gini kan itu benar menghasilkan enggaknya gitu kan ya. Nah, ini boleh nih di-share beberapa yang ya memang kemarin tuh closing. Nah, coba kali share. Oke, sebentar. Nah di sini. Oke nih. Dari sini uniknya kita itu, nah ini kan kebetulan database yang udah ada datanya. Nah ini kita coba simulasi blast. Nah itu kebetulan di sini closing, beliau langsung take booking fee. Ini kebetulan ini nih dari medianya udah nggak ada, jadi nggak ke download lagi nih. Iya. Oke, ini salah satunya. Beliau ambil di Kolmas kemarin. Nah, itu di harga 579. Ada lagi nih. Tadi saya ngitungnya 400 juta komisinya ya. Padahal 529 tuh. Terus gede lagi. Nah, di sini ini juga sudah transfer untuk booking. Ini ya. Saya sama istri udah sepakat, ntar saya kirim bukti booking unitnya. Kira-kira ada promo lagi nggak ya yang lebih murah, Mas, gitu kan. Nah, di sini nih, baik Pak Galih, baik Pak Galih, tunggu ya, karena memang terbatas sekali Pak. Nah ini kita harus memberikan trigger-trigger ini, agar apa? Karena agar orang itu mulai trust kepada kita, dan oh ini ternyata limitation nih, cuman tinggal segini doang. Aduh takut nih nggak dapat gitu kan. Itu nanti ada caranya juga. Nah, kita juga nih. Ini yang kemarin udah sempat itu 200 juta itu. Lunas ini. 200 juta itu. Iya. Ini 200 nih. Kemarin booking sekalian DP1, kemudian pelunasan sekalian. Mantap. Itu dengan WA Blast tuh ya. WA Blast ini.
kalau saya belum percaya nih WA12 berhasil apa enggak nih, ada buktinya langsung nih, karena masih fresh banget nih Kang Galih nih gitu. Masih fresh nih. Nih apalagi nih nih sebagai contoh aja nih yang kita obrolkan kan kita Emerald Resort ya. Nah, di sini ini ya kebetulan memang nggak ada bukti transfernya karena memang transfer itu pas di lokasi dan bukti transfernya itu dikirimkan oleh pihak sales yang menangani di lapangan. Nah ini untuk struktur chatnya bisa kurang lebih seperti ini. Jadi selamat siang, perkenalan, izin. Nah kemudian kita kasih triggernya dia untuk beli apa. Di sini kita kirim flyer. Setelah flyer dia mulai tanya-tanya, mulai kepo. Kita jelaskan dulu. Nah, acak ya. Nah, mungkin boleh saya share lewat HP ya palingnya. Biar kita kelihatan nih scrollnya gimana nih gitu kan. Ada 3 device ya Kang Galih ya, lumayan juga. Iya langsung pegang 3 device nih. Jadi sudah tunjukkan chatnya tuh ya teman-teman nih, bonus dari Kang Galih nih. Sudah tunjukkan chatnya gimana closinginnya gitu. Nah jadi ini works banget ya teman-teman ya gitu ya. Jadi ada tekniknya, yaitu pertama itu teman-teman nggak usah mikirin gimana cara dapetin kontaknya dulu gitu. Teman-teman blastnya ke nomor yang udah ada aja dulu. Gitu. Tadi ada yang 997, ada yang 151.000 dari kontaknya gitu. Ada yang 1.000 misalkan. Itu pikirin cara ngeblastnya ke situ dulu. Nggak usah pikirin cara kontaknya dapetinnya dari mana itu nggak usah dipikirin dulu. Nah itu nanti ada step selanjutnya. Gitu. Oke, ini nih. Lanjut Kang Galih. Kita buka-bukaan aja nih. Selamat malam siang. Nah ini saya itu siang ini. Nah beliaunya itu langsung mulai, dan uniknya nih kita bisa dibilang ini nomor itu sebenarnya entah berantah nih. Nih ini lucu nih. Kita lihat chatnya. Nah kita udah sampai di sini. Kita udah ngasih trigger, ngasih flyer. Udah beliaunya minat untuk cek lokasi. Kita jelasin lokasinya. Kita kasih map. Nah ini kita bisa dibilang kasih snapshot lokasinya. Setelah itu kita bantu arahkan lokasinya. Nah, di sini kita berikan limitation dan scarcity-nya. Nah, promo sampai kapan, Pak? Nah, ini kita bilang sebenarnya kan ada banyak nih. Masih ada ya bisa dibilang masih puluhan. Nah, kita bilang hanya tinggal 6 unit terakhir, Pak. Baik rumah maupun tanah. Barusan lagi hari ini 2 unit, Pak. Nah, itu kita infokan. Nah, setelah itu udah mulai ini kita jelasin kenapa itu belum ya ada yang sold itu udah duluan hook nyari hook gitu. Nah, ini udah jelas ini. Nah, di sini lucunya nih baru masuk 3 bulan ini, Pak, dan langsung ambil bahkan sampai ada yang ambil 7 unit tanpa survei orang Jakarta yang tahu peluang kenaikan properti di daerah ini. Nah, di sini ini triggernya dari orang lain nih yang udah beli. Jadi orang lain udah beli, terus dia kepo pengen, wah beneran nih. Nah dia coba nih. Nah ujung-ujungnya beliau mau cek ke Bandung, walaupun beliaunya orang Purwakarta. Nah di sini, lucunya di sini. Nah di sini tuh saya baru tahu namanya beliau waktu pas di sini. Jadi ini salah satu trik nih. Baik Pak, saya kan cuma manggil Pak ya karena saya lihat dari foto profilnya itu cowok. Nah, baik Pak. Oh ya maaf, boleh minta untuk mengisi sedikit ya Pak untuk surveinya. Nah ini di sini saya gimana cara nyari data dirinya beliau gitu. Nah di sini dapat lah. Di sini, nah beliau menentukan jadwal survei. Setelah survei, nah ini nih kalau efek kita dari ngeblast itu kadang waktu kita setelah itu ngechat itu kadang nggak ada balasan. Nah tanpa ini ya. Mengurungkannya tetap aja di blast ya sabari. Nah ternyata beliau udah mau survei nih. Nah ini pas udah survei disinilah beliau closing. Nah setelah closing udah mulai dekat banget. Nah ini beliau itu malah berminat ikutan gathering gitu, gathering Emerald Resort ya dulu launching Janet 1 itu waktu itu. Nah setelah ikut itu beliau ambil lagi 1 unit. Wah, nambah jadinya.
Nah, jadi disitulah caranya ya bisa dibilang gimana sih caranya nge-blast itu sebenarnya ada statementnya gitu. Ya, jadi teman-teman tadi yang Kang Gali tunjukkan tadi itu yang barusan itu blast dari nomor ini ya apa namanya antah berantah gitu ya. Jadi Iya betul. Jadi bisa dibilang tuh kita nggak tahu namanya dia siapa, orang mana, pekerjaannya apa, terus ya beliau ya kegiatannya seperti apa gitu kita nggak tahu. ya. Tapi Jadi di itu situ kalau teman-teman main di WhatsApp Blast itu ada next levelnya itu kayak gitu kayak Kang Ali gitu next levelnya. Tapi untuk level pertamanya teman-teman tuh pastikan broadcastnya itu ke nomor yang udah dikenal dulu, ke nomor-nomor database teman-teman dulu itu setiap level pertamanya gitu ya. Baru nanti level selanjutnya ketika teman-teman sudah apa namanya sudah mulai mahir, sudah teman terbiasa, biasa menghandle-nya juga. Tadi kan Kang Ali tuh butuh nggak menghandle kayak gitu tuh butuh pengalaman gitu ya, butuh pengalaman juga track record juga. Nanti teman-teman pengalaman itu dari database yang lama dulu, database teman-teman dulu buat pengalaman buat menghandle-nya gitu ya. Jadi Kang Gali tadi bisa seperti itu kan nggak langsung ujuk-ujuk kayak gitu gitu ya. Butuh trainingnya dulu gitu. Teman-teman trainingnya itu di blast ke nomor database kontak teman-teman dulu. Misalkan ada 200, ada 2000, nah itu dulu yang di blast gitu ya. Kemudian nanti kita bisa cari database lagi, nanti step nanti akan diajarkan sama Kang Gali lagi nanti bagaimana cara nyarinya, bagaimana supaya nggak diblok dan yang sebagainya. Itu bisa tuh nanti kayak seperti itu cara-caranya gitu ya. Atau tanya ke leader agent masing-masing. Itu biasanya udah tahu triknya tuh. Teman-teman bisa tanyakan, bisa private bahkan sama leader agent masing-masing gimana caranya. Itu bisa tuh kayak gitu di grupnya masing-masing ya. Nanti japri aja gitu ya. Ada yang mungkin ditanyakan nih ke sama Kang Gali nih sebelum kita pamitan. Ini ada pertanyaan untuk Kang Gali. ini mungkin dari beberapa kolom chat ya dulu Kang ya. Iya, jadi konsep dulu. Oke nih, pertama Blast itu datanya hasil dari targeting iklan atau data orang sekitar. Nah itu ya kalau semisal kita ada data iklan, kita bisa pakai data iklan tersebut untuk di blast ulang. Nah setelah itu semisal kita nih punya data ya mungkin dari mana kita dapatnya, nah itu bisa dibilang semisal itu nomor HP tetap aja bisa di blast gitu. Nah kemudian potensi closing dalam 1 bulan dapat berapa closing Mas Gali biasanya? Nah untuk ini sebenarnya kalau untuk saya pribadi ini sudah ya bisa dibilang kan job utamanya kan bukan ngeblast sebenarnya. Nah itu ya untuk ini lebih cenderung untuk rekrutmen juga sih. Jadi untuk closing semisal nih kalau kita memang fokusnya closing di 1 bulan. Nah kita sebenarnya 1 minggu itu bisa closing. Bisa closing 1-2 unit itu bisa 1 minggu. Cuman ya memang ini sih untuk ngeblast itu sebenarnya butuh effort. Effortnya apa? Kita harus full nih mantengin HP gitu. Jadi ya itu juga karena memang ini kan ya job juga di sini karena memang kebetulan untuk web design juga. Nah itu yang membuat saya pribadi memang jarang untuk melakukan ini. Tapi kalau ini nih kemarin sekalinya melakukan ini itu closing 3. Sekali itu langsung closing 3 gitu. Ya. Tapi ya kalau semisal untuk ngurusin ini aja kan ya takutnya job lain kan nggak terselesaikan gitu kan ya. Tadi ada yang nanya tuh Kak, itu blastnya tuh selamat siang doang gitu ya? Ya. Tadi Iya, blastnya tuh selamat siang doang gitu. betul. Nah, itulah ada trik-triknya sebenarnya untuk hal tersebut gitu. Jadi cuma selamat siang doang itu tapi ada yang balas gitu, dibalas gitu ya. Ada yang balas. Nah, ini kita ada triknya sebenarnya. Iya. Nah, investor mau download tapi nggak ada ya. Memang nggak ada karena ini diperuntukkan untuk laptop dan PC gitulah ya. Nah, next kita lanjut pertanyaan. Saya dulu juga pakai aplikasi jenis itu, cuman harus pakai 2 HP dan atau 1 HP 1 laptop. Ini, nah untuk aplikasi sebelumnya itu kita sebenarnya juga ada, tapi ya memang bisa dibilang kan untuk aplikasi kan beragam. Cuman yang kita pakai ini memang dari kita itu QNC-nya itu bagus. Jadi kita
tahu kualitas dari aplikasi ini seperti apa, kita bisa optimalkan aplikasi ini seperti apa. Nah, itu kita yang pakai. Jadi tidak sembarang kita pakai aplikasi gitu. Jadi udah dites berbagai aplikasi ya Kang Ali ya. Iya, betul. Nah, kemudian muncullah nih yang dari berbagai aplikasi itu ternyata Kang Ali dan tim menemukan bahwa pakai Boatmaster ini tuh yang paling aman gitu ya. Yang paling aman dan paling istilahnya reliable lah istilahnya itu. Bisa dipertanggungjawabkan lah gitu untuk WA-Blast itu gitu ya. Jadi lebih sedikit resiko di bloknya dan lain sebagainya, delivery-nya sampai ke customer dan lain sebagainya. Itu pakai Boatmaster ini gitu ya. Dan kayaknya nggak dijual umum ya Kang Ali ya? Ini ya. Nggak dijual umum ya? Apa dijual? Nggak dijual umum. Nggak dijual umum tuh kan gitu. Nggak dijual umum. Nah, ini lebih aman pakai penyedia WA-Blast yang udah resmi seperti kontak, bukan promosi ya. Nah, ini sebenarnya sama aja, cuman tergantung dari bagaimana kita kita trik-triknya. Dan kalau dari yang udah resmi gitu kan sebagian fitur itu nggak ada. Kita juga udah pernah pakai kontak, ada beberapa aplikasi juga seperti kirim pesan dan lain, itu menurut kita itu masih kurang gitu untuk ya bisa dibilang kita mau optimalkan WhatsApp nih, tapi wah ini kok kurang mendukung gitu. Nah, kemudian apa lagi nih? Cari kontaknya gimana Mas Galih? Kalau masih sedikit. Nah, kalau masih sedikit itu ya bisa dibilang bisa sebenarnya beli database. Cuman kalau beli database itu kan mentah banget. Kalau pengen database secara singkat tuh beli database. Cuman ya kita kan nggak tahu nih segmentasi database itu seperti apa gitu. Contoh kita beli database nih, contoh 10.000. Tapi kebanyakan isinya anak kecil gitu, buat apa kalau misalnya kita memang mainnya di properti gitu. Nah, untuk cari kontak sendiri itu sebenarnya ada trik lagi Kang Naswat, tapi kalau nanti untuk ini mah ya kalau semisal pengen banget aja sih. Iya. Ini kita fokusnya ke database teman-teman dulu ya. Kita ya database ring satu dulu utamanya. Ring satu dulu utamanya gitu. Ring satu dulu utamanya. Jadi teman-teman latihan handle-nya juga. Jadi menghandle ke ring satu kan lebih listnya lebih enak gitu kan dibanding orang baru. Tadi kan orang nggak dikenal sama sekali itu sama Kang Galih. Bahkan namanya aja baru tahu ketika mau survei gitu ya. Nama orangnya itu baru tahu ketika mau survei. Itu udah next level selanjutnya. Nanti kita akan belajar trik-triknya. Tapi ya kita kasih tahu sekarang karena memang kita belum butuh sekarang itu teman-teman gitu ya. Teman-teman sekarang goalnya itu hanya bisa nge-blast ke seluruh database dulu gitu ya. Itu goal yang pertama. Memperkenalkan diri, teman-teman jualan properti, ini propertinya minat apa enggak, udah ke database pertama. Jadi supaya teman-teman tadi ya ke materi saya tadi ke promosi ke warm market, ya, ke market yang sudah hangat, yang sudah kenal dengan teman-teman. Kalau promosi di cold market dengan menggunakan WhatsApp itu ada triknya sendiri gitu ya. Dan itu nggak bisa di-sharekan sekarang gitu karena teman-teman butuh experience dulu. Mengalami experience dulu ke database teman-teman dulu gitu ya, baru nanti kita step lanjutnya baru ke database apa istilahnya cari-cari database itu bagaimana caranya dan target dan lain sebagainya itu kita akan di-share nantinya gitu seperti itu. Betul banget Kang. Jadi ya kita kan untuk saat ini memang bisa dibilang untuk ditujukan untuk ya perkenalan dulu aja lah sama aplikasinya gitu kan ya. Dan gimana sih? Oh ternyata nge-blast itu beda sama broadcast ya, memang beda. Jadi kalau semisal ini nih cuman broadcast. Nah, broadcast itu kita punya data sekali broadcast kan di maksimal 256. Nah, 256 ini semisal kita broadcast belum saling save, itu nggak bisa kekirim. Jadi yang kekirim itu cuma yang saling save. Kita udah nge-save dan mereka udah nge-save. Nah, itu baru nyampe. Jadi kalau semisal hanya kita yang nge-save, mereka nggak nge-save, itu otomatis ya banjir gitu. Iya. Terus Kang emang nggak bisa jualan di medsos kayak bisa itu pembahasan materi yang lain ya gitu. Ini kita fokus di WhatsApp Blast dulu gitu. Bisa jualan di FB IG gitu. Kita juga share materinya juga gitu. Tapi ini kita khusus di WhatsApp dan WhatsApp Blast aja. WhatsApp Blast aja. Oke, Duh nomor kontak saya dikit soalnya ganti-ganti mulu nomornya. Nah ini kalau gonta-ganti nomor tidak masalah, asalkan nih HP-nya sama, device-nya sama dan aplikasi WA-nya itu masih sama.
Jadi semisal nih orang udah ngechat kita lupa nge-save, terus kita ganti nomor belum sempat di-save. Itu seperti tadi untuk nomor yang belum di-save itu bisa keambil gitu. Iya. Jadi itu kan keren juga tuh nomor yang belum ke save pun yang istilahnya ngechat kita lah gitu. Belum kita save tuh bisa keambil juga gitu. Ya betul. Nah nih, Kang Gali, fitur filternya ada nggak? Misal dalam kontak kita ada beberapa kontak yang nggak akan kita kirim. Bisa difilter lewat aplikasinya atau mungkin kita ekspor dulu nih jadi CSV, jadi TXT dulu. Habis TXT itu kita kopas, kita pindahkan ke Excel. Nah itu di situ kita bisa sortir nih, yang mana yang mau kita kirim, mana yang nggak mau kita kirim. Jadi tinggal contoh nih, oh ini Pak ini nggak mau saya kirim nih, hapus. Nah setelah itu udah itu dirapikan, diurutkan lagi, baru di save bentuknya CSV, delimited gitu. Agak ribet situ ya. Kalau yang belum paham agak ribet sih gitu. Nanti Betul. Jadi sama. ya betul. Jadi kita kalau semisal nih kita punya banyak database, contoh di HP itu ada ya yang tadi dibilang 23.000. 23.000 ini kan nggak semuanya ya. Contoh kita mungkin ada nomor teman kita, terus ya nomor keluarga kita, kerabat. Nah itu kita mau hilangin. Di situ kita pakainya biar lebih enak. Kita pakainya memang di Excel. Karena kita bisa sortir dan cari langsung. Tinggal search, nanti udah ketemu namanya, kita hapus satu baris gitu. Oke. Terus nih kirim ke 2 nomor berapa lama? Terus dapetin nomor sebanyak itu dari mana? Nah itu ya nantilah ya kalau untuk cari datanya gimana. Tapi untuk kirim ke 2 nomor berapa lama? Nah ini kalau saya biasanya untuk 2.000 Kak itu dalam hitungan ya kurang lebih hanya sejam sih. Berapa jam? Hanya sejam. Oh, hanya sejam. Nah, izin bertahannya saya punya database 151.000 woi. Hebat nih. Pakai WA plus sender plus 1.000 tapi kenapa langsung kena ban? Pakai WA Ultimate plus 1.000 send image video gak kekirim, hanya teks saja tapi kalau plus 5 image bisa kekirim. Apakah pengaruh dari setting delay? Nah itu kalau ini nih yang nomor 1 itu mungkin untuk settingannya salah. Nah untuk settingannya seperti apa ya nanti di modul lah kita kasih. Terus nomor 2, nah kalau kita kirim 1.000 data nih, ngirim image tapi nggak kekirim. Nah itu berarti kendala di aplikasinya. Oke nih, ada yang besok ke Yan Pro ya, mantap. Oke, apa lagi nih? 200 nanti berbayar lagi gak? Nah 200 ini bisa dibilang selama 1 tahun. Jadinya nanti memang ada batas waktunya. Jadi 200.000 untuk 1 tahun ya bisa dibilang kalau 200.000 mah untuk hitung-hitungan lah, hitung-hitungan uang jajan paling berapa perak ya? Iya, kalau sehari ya. Bisa hitung ini. Terus 200 perak tuh sehari. kalau jualan tanpa WA Blast bisa nggak sih? Nah, kalau sebenarnya bisa aja pakai WhatsApp. Cuman semisal nih kita punya data 1.000. Apa kita mau chat satu-satu gitu kan ya? Chat satu-satu ya kalau semisal kita kuat gitu kan sampai tengah malam. Nah, inilah fungsinya dari Wablast, mempermudah kita dalam mengirim pesan. Nah, kalau contoh nih kita kan 1.000, nggak mungkin kan semuanya langsung balas barengan. Itulah jadi kita waktu pas setelah itu kita baru balas gitu. Dan nanti kalau semisal memang benar-benar pengen mendalami Wablast, nanti ada juga beberapa aplikasi yang bisa dibilang powerful lah untuk ngeblast seperti itu. Oh iya nih, yang tadi yang di spill tadi ya chatnya, itu saya chatan cuman ngechat itu 5 kali ngechat, tapi sepanjang itu. Nah itu ada nanti caranya.
Jadi itu sampel yang gampangnya tuh ya, yang Kang Gali. Iya. Jadi bisa teman-teman dapat rezeki gitu ya, dapat calon bayar yang kayak gitu tuh ada juga gitu ya. Calon bayar tuh yang ada kayak gitu, ada yang kayak gitu juga gitu. Yang handle-nya gampang, yang nggak nanya macam-macam, langsung mau survei, langsung mau cek lokasi, dan langsung mau transfer booking. Itu ada yang seperti itu juga. Ya. Dan bukan nggak mungkin teman-teman dapat bayar seperti itu juga. Dan bukan nggak mungkin juga bayar-bayar kayak gitu ada di kontak teman-teman gitu ya. Cuma kan nggak tahu gitu. Oke ini Kang, di-spill lagi nih yang tadi. Nah kita lihat nih untuk chatnya, ini kan sepanjang ini ya. Nah jadi di sini itu sampai di sini di bagian ini saya itu nggak ngebales. Nah jadi di sini tuh saya nggak ngebales sampai sini. Nah itu gimana caranya nanti akan dijelaskan di modulnya lah. Yang nanti kalau misal memang pengen banget. Jadi sampai di sini tuh saya nggak ngebales. Nah setelah itu udah mulai di sini, masuk di sini saya baru balas nih, baru balas sedikit. Balas sedikit nih beliau udah mau langsung survei gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak effort untuk inilah kita pengen closing itu effortnya nggak terlalu banyak gitu. Kita ngebalesin satu-satu kan capek ya. Bahkan saya dulu waktu pas awal-awal memang untuk chatan kayak gitu bisa sampai jam 11 malam. Tapi kalau tiap hari kayak gitu ya gimana gitu kan ya. Oke, next. Nah, Kak, kalau database kita masih ada di lembaran fotokopi gimana? Apakah kita harus ketik ke WA satu persatu? Malas juga Kak kalau kita masukin di WA satu persatu dari ribuan database. Nah, itu ada fitur dari Google Lens itu deteksi teks. Jadinya kita foto teksnya. Nah, setelah itu kita ambil kata-katanya. Jadi nanti di situ tinggal kita rapikan aja. Jadi itu nanti udah kedetek sendiri. Kita beli fotokopi dari mana tuh ya? Iya, karena kan sebagian memang ada yang pegang itu kan ya. Ada database yang udah dicetak gitu-gitu kan. Ini itu pakai Google Lens caranya. Jadi teman-teman ini ada dua opsi ya bagi teman-teman yang tadi ya mau menjalankan promo melalui WhatsApp Blast ini, teman-teman bisa investasi di toolsnya. Tadi yang sudah di-share-kan Gali itu di 200.000 ya Kang Gali ya per tahun ya. 200.000 per tahun itu cukup murah. Itu sekitar 500 perak sehari, nggak sampai 600 perak lah, 500 perak sehari gitu ya. Teman-teman investasi untuk di bot master itu tadi. Tapi itu harus punya laptop atau punya PC ya. Teman-teman jadi nggak bisa di handphone aja tuh nggak bisa. Jadi pastikan teman-teman punya PC, laptop untuk bisa mengoperasikan fiturnya, tools-toolsnya gitu ya. Nah bagi teman-teman yang nggak punya ya, yang nggak punya PC, yang punya laptop, tapi mau bermain di WhatsApp Blast ini, kita juga sediakan program tuh. Program jadi teman-teman yang sediakan database-nya kita yang nge-blast. Kita yang nge-blast, teman-teman nanti orang itu ngerespon ke nomor teman-teman yang balas sendiri gitu ya. Jadi kita ituin gratis. Memang kita sediakan program ini khusus untuk teman-teman yang memang serius di properti, punya database yang istilahnya mau diolah sama-sama, dan kita pengen menghasilkan barang-barang. Teman-teman bisa closing dari properti menggunakan database teman-teman sendiri, gitu ya. Jadi kita bisa memfasilitasi itu. Nah, caranya gimana? Tadi ada di linknya tuh bit.ly, masih lupa. Ada di chat ya. Nanti di chat ya. Atau di grup nanti di share ya. Teman-teman LAC nanti share di grup ya caranya gimana. Apa yang di share-nya di linknya itu ya. Teman-teman bisa daftar di situ. Nanti kita akan sortir satu-satu. Karena ada waktunya juga tuh ngeblasnya kapan nih buat yang misalkan yang pendaftar pertama kapan, pendaftar kedua kapan, sampai 10 kapan gitu ya. Itu nanti kan kita hubungi lagi. Pak, ini kita udah siap nih. Udah siap buat ngeblas database Bapak. Ini caranya seperti ini gitu ya. Jadi kita benar-benar di sini kita berbagi ilmu, kita berbagi caranya, tapi kita juga mempermudah juga teman-teman gitu ya. Bagi yang teman-teman yang nggak mampu nih, aduh masa susah nih kayaknya nih gitu. Tapi saya mau nih buat sukses di bisnis properti ini. Kita sediakan program tadi 11 gratis gitu ya. Itu teman-teman bisa manfaatkan. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nanti tim LAC harus share linknya
baik itu link buat beli maupun link buat titip ngeblas. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Udah jam 9:30 juga nih, lumayan diskusinya 1,5 jam ya, nggak terasa gitu ya. Dan kita ada training ya, training hari Minggu ya, training hari Minggu itu kita ada training juga kan, ngebahas ini juga, ngebahas WhatsApp Blast juga, dan kita akan praktek bareng-bareng. Nah, enaknya itu kita akan praktek bareng-bareng, ngeblas dari database teman-teman, kita akan praktek bareng, nanti kan disuruh ke lokasi juga ke ML dari Resort. Dan kemudian Seninnya nanti kita akan pembukaan NUP dengan metode gathering ya teman-teman gitu ya. Jadi kita akan padat nih acaranya nih. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kegiatan kita bisa closing semuanya sama-sama di gathering ML dari Resort tanggal 3 September nanti. Kalau titip blast itu blastnya pakai nomor teman-teman ya, bukan pakai nomor admin ya. Tapi ngebalas juga ke nomor teman-teman juga gitu. Nanti teknisnya akan disampaikan ke yang isi form. Kalau misalkan mau tahu teknisnya ke yang isi form tadi. Kita akan bimbing sampai udah bisa nge-blast gitu ya. Paling gitu ya Kang Galih ya. Oke, itu ya. Udah cukup, nanti kita akan sharing lebih banyak lagi di kesempatan offline ataupun yang lain-lainnya juga gitu ya. Intinya dengan WhatsApp Blast ini teman-teman bisa mudah memasarkan properti ke database teman-teman sendiri gitu ya. Kita sediakan skripnya, kita sediakan gambarnya, teman-teman kalau nggak mau nge-blast sendiri, kita yang nge-blastin juga. Teman-teman tinggal tunggu jawaban dari database-nya aja. Seperti itu ya. Oke. Mungkin dari saya sekian, dari Kang Galih mungkin sudah cukup juga. Kita bisa ngobrol nanti gitu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Nora. Silakan Teh Nora. Ada nggak nih orangnya nih? Halo Teh Nora. Mana Nora? Nah, itu dia. Belum keluar suaranya, belum keluar. Oke, gimana kan Naswa? Udah keluar nih suaranya? Oke, sudah keluar. Oke, siap. Tadi udah belajar banyak ya dari Kang Naswa sama Kang Gali, udah praktek juga dari Kang Gali. Gimana cara main di WA Blast, cara nge-blast di WA nih. Terus cara beli aplikasinya juga udah ada ya tadi ya, linknya. Udah dicatat belum? Wow, tadi antusias banget ya Kang Nasuha, banyak juga yang tanya. Oke, baik Kang Gali. Terima kasih banyak kepada pemateri malam ini ya. Untuk Kang Gali dan Kang Nasuha, ilmu-ilmu yang disampaikan, yang di-sharingkan tadi sangat-sangat bermanfaat. Mungkin nanti kalau misalnya mau bertanya, masih ada yang mau ditanyakan, itu bisa ya, japri masing-masing admin grup. Bisa japri ke Nora, yang adminnya dipegang Nora, dan bisa japri ke Kang Fuad juga, masing-masing admin ya, rekan-rekan semuanya. Karena ini mungkin waktunya udah mulai malam, rekan-rekan dan kami semua juga mau istirahat. Jadi mungkin cukup sekian ya rekan-rekan sharing malam hari ini. Dan Nora ingatkan kembali untuk hari Minggu kita ada training mingguan di Kota Bandung di kantor ya, di Jalan Pahlawan nomor 55E, Sukaluyu, Cibenying Kaler. Bisa rekan-rekan yang berada di daerah Bandung dan sekitaran Bandung yang merasa dekat bisa ke kantor hari Minggu untuk ikut training mingguan. Rekan-rekan, mungkin itu saja yang bisa Nora sampaikan. Nora sampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya dan semangatnya dalam belajar. Terima kasih juga kepada pemateri hebat kita, 2 pemateri hebat,
expert di bidang masing-masing, yaitu Kang Nasuha dan Kang Galih. Nora tutup untuk malam ini. Selamat istirahat rekan-rekan semua. Ditunggu kehadirannya di training mingguan hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.